Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Apa itu fungsi? Suatu program dalam menangani suatu permasalahan pada dasarnya sangat tergantung pada jenis dan kompleksitas masalah tersebut. Program yang menangani masalah dengan kompleksitas tinggi akan mengandung banyak perintah-perintah yang ada di dalamnya. Pada saat pembuatannya dibutuhkan waktu dan ketelitian yang cukup tinggi. Untuk memudahkan dalam pembuatan dan pengecekan, maka masalah-masalah tersebut dapat dipisah-pisahkan ke dalam persoalan-persoalan yang lebih kecil dan lebih sederhana. Pembagian masalah menjadi lebih kecil ini kemudian dinyatakan dalam sebuah bagian program yang disebut dengan subprogram. Pada pemrograman modular, suatu metode untuk membagi program menjadi subprogram atau yang lebih kecil ini berupa prosedur dan fungsi. Dengan membuat suatu prosedur dan fungsi, maka permasalahan di dalam program dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selain itu, pemrogram tidak perlu menuliskan kode-kode yang sama beberapa kali, sehingga program menjadi lebih sistematis dan singkat. Beberapa bahasa pemrograman memiliki sintak yang berbeda-beda untuk menuliskan sebuah prosedur dan fungsi. Di dalam bahasa C sendiri tidak tertulis secara eksplisit apakah suatu subprogram tersebut merupakan sebuah prosedur atau sebuah fungsi. Kita dapat membedakan sebuah subprogram tersebut merupakan sebuah fungsi atau prosedur setelah memahami pengertian beberapa jenis subprogram tersebut. Nah, di dalam pemrograman C++, ini merupakan pemrograman yang mendukung pembuatan program dengan sistem modular. Dalam pembuatan program dalam bahasa C terdapat dua kelompok subprogram atau fungsi, yaitu fungsi yang sudah ada di dalam bahasa C++ dan fungsi yang dibuat sendiri oleh pemrogram. Fungsi-fungsi yang ada atau fungsi-fungsi yang sudah ada dan disediakan oleh bahasa C++ terdapat dalam kamus yang disebut dengan library. Yang ada pada bahasa C++ misalnya adalah aset.h, ini untuk melakukan diagnosa program, kemudian ctype.h untuk penanganan karakter, r0.h untuk menangani error, float.h untuk menangani tipe floating point, ISO 646 untuk alternatif ejaan operator, limits h untuk menentukan batas tipe integral, lokal h berfungsi untuk setting lokalisasi seperti format tanggal, mata uang, dan lain sebagainya. Kemudian match H untuk melakukan komputasi matematik secara umum, set gem H untuk melakukan bypass pemanggilan fungsi secara umum, signal H ini digunakan untuk menginformasikan proses yang sedang berjalan dengan satu sinyal. Nah, bagaimana implementasi sebuah fungsi ini kita akan lihat dalam bahasa pemrograman C++ dengan contoh program sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh program perhitungan pangkat, akar, sin, dan cos. Pada contoh program ini kita akan telusuri dari awal. Di bagian fungsi utama ini ada 4 deklarasi variabel, yaitu int a itu sama dengan 25, int b sama dengan 3, int c sama dengan 2, int d sama dengan 90. Kemudian deklarasi variabel float ada pangkat, akar, sin, dan cos. Nah, untuk menghitung sebuah perpangkatan, sebagai contoh di sini adalah b pangkat 2 misalnya, maka kita perlu menuliskan operasinya adalah B dikali B. Ini artinya adalah B pangkat 2. Nah, program ini akan menampilkan B pangkat 2 adalah sama dengan hasil operasi pangkat ini. Ketika kita lihat output programnya, 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, operasi ini tidak menggunakan fungsi atau dilakukan secara langsung.
Misalnya, bagaimana kalau kita mau menghitung 3 pangkat 3 misalnya, maka kita bisa menuliskan 3 kali ya. B dikalikan B dikalikan B, ini artinya B pangkat 3. B pangkat 3 itu hasilnya berapa? Sama dengan 27. Nah, bagaimana kalau kemudian kita akan menggunakan fungsi yang ada di file library match.h misalnya sebagai contoh sebuah fungsi yang bisa digunakan untuk menuliskan pangkat itu adalah nama fungsinya adalah pow. Nah, di sini kita harus menambahkan sebuah file header yang memiliki deklarasi fungsi tersebut, yaitu include match.h. Match.h ini adalah sebuah file header yang di dalamnya terdapat beberapa fungsi perintah-perintah yang digunakan untuk melakukan operasi matematik. Nah, fungsi apa saja yang ada di dalam library match.h ini bisa kita lihat di sini ada cos, sin, tan, acos, asin, atan. Nah, ini ada deskripsinya seperti apa dan contohnya. Di sini juga ada operasi power function, misalnya ada pow, ini yang akan kita gunakan untuk membuat nilai perpangkatan, ada sqrt untuk akar misalnya, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat bagaimana penerapannya ya. Misalnya untuk menghasilkan nilai perpangkatan ini kita menggunakan fungsi pow. Nah, kita kembali ke program sini ketika kita akan menghitung nilai pangkat B, kita sudah menuliskan di sini headernya yaitu match.th, kemudian kita menuliskan nama fungsi tadi misalnya adalah pow, kemudian B itu yang akan dipangkatkan, nilai yang akan dipangkatkan, koma berapa akan dipangkatkan, misalnya kita gunakan nilai C misalnya, atau misalnya kalau kita pakai 2 misalnya, maka akan menghitung nilai perpangkatan B pangkat 2. Maka kita bisa lihat hasilnya adalah 9. Kalau kita ingin mengubah jumlah perpangkatannya, kita bisa mengubah pada parameter yang kedua, misalnya 5. Jadi B pangkat 5 berapa? Sama dengan 243. Nah, kita juga bisa mengganti nilai parameter yang kedua ini dengan variabel yang lain, misalnya B pangkat C, misalnya hasilnya adalah B pangkat C itu berapa? Tiga pangkat 2 sama dengan 9. Nah, selain dari pow, kita juga bisa menggunakan fungsi yang lain ya. Sebagai contoh di sini ada sin, cos misalnya. Kita akan lihat sin dan cos. Ini cos. Nah, kita bisa lihat di sini cos untuk menghitung cosinus dengan rumus adalah param pi kalikan parameter dikalikan pi dibagi 180. Ini adalah rumus dari cos-nya. Nah, berikutnya kita akan menambahkan akar misalnya. Akar ini variabel akar sama dengan kita akan panggil lagi sebuah fungsi dari match h yaitu sqrt dari a. Jadi akar ini adalah variabel akar, ini adalah hasil akar dari nilai A.
Nah, nilai akar dari A ini adalah nilai akar. Kita akan lihat berapa hasil nilai akarnya. Kurang N, G. Nah, nilai akar dari 25 adalah 5. Nah, berikutnya kita akan menggunakan fungsi sinus. Kita bisa lihat fungsi sin dari library maths.h. Di sini dituliskan contohnya adalah dengan menggunakan konstanta pi 3,14, kemudian rumusnya adalah sin param pi parameter dikalikan pi dibagi 180. Nah, pertama kita definisikan dulu pi. Pi 3,14. Nah, kemudian kita buat operasinya sin sama dengan sin variabel ini sama dengan fungsi sin D ini adalah sudutnya, kemudian dikalikan pi dibagi 180. Kemudian kita buat output programnya. Nilai sin dari sudut D adalah D derajat ya, adalah variabel sin. Oke, kita jalankan. Oh, di sini ada komentar error ya, sin cannot be used as a function. Nah, di sini ada fungsi namanya sin, kemudian di sini juga ada variabel namanya sin. Nah, seharusnya antara variabel dengan nama fungsi ini harus berbeda. Maka yang ini karena fungsi sudah ada di library, kita tidak bisa mengubah. Kita akan ubah nama variabelnya. Ini misalnya menggunakan isin. Nah, kemudian di sini juga kita pakai variabel isin. Nah, kita lihat hasilnya. Nilai sin dari sudut 90 derajat adalah 1. Nah, ini adalah operasi pada sinus. Kemudian bagaimana operasi pada cosinus? Kita lihat pada fungsi cos. Cara penggunaannya adalah cos sama dengan sama ya, parameter dikalikan pi dibagi 180. Oke. Sekarang kita masukkan, cos ini kita buat acos ya, namanya acos supaya berbeda dengan nama fungsinya. Cos acos sama dengan cos D dikalikan pi dibagi 180. Kemudian kita output program, kita buat outputnya. Nilai cos dari sudut D derajat adalah acos line. Oke, kita lihat hasilnya, nilai cosnya berapa. Nah, nilai cos dari sudut 90 derajat adalah 0 ya. Nah, ini adalah hasil bagaimana caranya kita menggunakan fungsi yang sudah dideklarasikan atau yang sudah disediakan oleh bahasa C yang terdapat pada library. Jadi, yang pertama yang harus diperhatikan adalah fungsi yang akan kita gunakan itu ada pada library apa. Nah, library tersebut kita sertakan di dalam program kita, yaitu dengan menyertakan nama file header-nya. Misalnya, di sini ada fungsi pow, kemudian ada sqrt, ada sin, ada cos. Ini semuanya adalah fungsi-fungsi yang sudah disediakan pada header maths.h. Maka untuk menggunakan semua fungsi ini kita harus mendeklarasikan maths.h.
Apabila kita tidak mendeklarasikan mask titik H ini, tentu saja program ini tidak akan mengenali fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Jadi di sini PO was not declared. PO itu apa ibaratnya begitu. Jadi program tidak mengenal perintah PO ini. Karena PO ini tidak ada di dalam kamus. Maka kita harus menyertakan kamusnya ini. Sehingga program mengenali apa itu perintah PO, apa itu perintah SQRT, apa itu perintah SYN, dan apa itu perintah COS. Nah, kita sudah mempelajari bagaimana fungsi yang ada pada file header atau ada pada library dengan menyertakan file header pada program. Kita tidak perlu membuat fungsi. Lalu bagaimana ketika kita ingin membuat sebuah fungsi yang akan kita gunakan sendiri dan fungsi tersebut tidak ada di dalam library, maka kita harus membuat fungsi itu sendiri atau fungsi ini akan dikenal sebagai user defined function. Apa itu? Fungsi yang dibuat sendiri oleh pemrogram atau programmer. Fungsi ini dibuat untuk memudahkan programmer dalam membagi program menjadi subprogram-subprogram. Nah, ketika kita akan membuat sebuah fungsi, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar program yang dibuat itu memiliki struktur yang baik. Ciri-ciri fungsi yang baik ini adalah yang pertama, fungsi sebaiknya dibuat hanya fokus pada satu tujuan atau hanya memecahkan sebuah masalah dalam program dan tidak bercampur dengan tujuan yang lain. Kemudian yang kedua, sebuah fungsi tidak bergantung pada fungsi yang lain. Jadi sebaiknya fungsi itu berdiri sendiri. Sebuah fungsi yang dibuat secara mandiri tanpa bergantung pada fungsi yang lain ini akan dapat dijalankan dan diuji tanpa harus menunggu bagian yang lain selesai. Yang ketiga, sebuah fungsi sebaiknya berukuran kecil, sehingga panjang kode program dari fungsi tersebut. Sebuah fungsi sebaiknya berukuran kecil, karena hari ini akan menjadikan sebuah fungsi itu mudah untuk dipahami, dan kode programnya juga tidak terlalu panjang. Lalu bagaimana cara membuat fungsi? Nah, untuk dapat membuat fungsi, sintak yang digunakan adalah void, nama fungsi, kemudian kurung buka. Di dalam kurung ini terdapat parameter-parameter yang digunakan, kemudian tutup kurung, dan bagian dari fungsi diawali dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini adalah pernyataan bagian fungsi utama. Nah, void adalah pernyataan bagian tersebut yang menyatakan bahwa bagian tersebut adalah sebuah fungsi. Dengan menuliskan fungsi void saja, maka fungsi tersebut merupakan fungsi tanpa nilai pengembalian. Yang kedua, nama fungsi ini adalah identifier yang digunakan sebagai identitas nama dari sebuah fungsi. Kemudian parameter adalah argumen yang berisi nilai yang digunakan saat pemanggilan fungsi. Contoh misalnya tadi kita sudah mencoba dengan SQRT A, B misalnya. A dan B itu adalah parameter yang kita gunakan untuk memanggil sebuah fungsi. Dan yang keempat ada pernyataan, ini adalah kode-kode program yang menjadi bagian utama dari fungsi tersebut. Oke, nah ini adalah contoh fungsi sederhana. Di sini terdapat tulisan void. Nah, ini menyatakan bahwa ini adalah sebuah fungsi, kemudian di belakangnya ada salam. Salam ini adalah nama fungsinya. Kemudian kurung buka, kurung tutup, ini adalah tanpa parameter. Kemudian di bawah ini ada bagian yang menyatakan pernyataan-pernyataan dari fungsi tersebut. Di sini ada pernyataan yang pertama adalah cout selamat datang, yang kedua cout ini ditulis dari fungsi, dan yang ketiga terima kasih. Oke, nah ini adalah fungsi. Nah, ketika kita membuat program utama, pada bagian program utama di sini, kita dapat melakukan pemanggilan fungsi yang telah kita buat. Sebagai contoh, saya akan memanggil fungsi ini dengan nama fungsinya, kemudian kurung buka, kurung tutup, salam. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah fungsi
hasil dari pemanggilan fungsi tersebut. Kalau kita ingin memanggil lagi atau kita ingin menjalankan fungsi tersebut, kita cukup memanggil lagi. Maka 2 kali kita lakukan pemanggilan, di sini akan keluar pemanggilan dari fungsi tersebut 2 kali. Nah, ini yang dimaksud bahwa kita tidak perlu menuliskan program secara berulang-ulang. Nah, fungsi salam ini merupakan fungsi tanpa nilai pengembalian, juga tanpa parameter. Kita akan coba buat lagi fungsi yang lain dengan fungsi tanpa tanpa parameter dan tanpa nilai pengembalian. Sebagai contoh, saya buat void luas persegi. Kemudian ini tanpa parameter ya, sehingga saya deklarasikan dulu panjang kali lebar, kemudian luas. Nah, di sini karena tanpa parameter kita butuh sebuah input panjang, kemudian lebar, nah ini adalah prosesnya, kemudian kita outputkan. Oke, nah ini adalah fungsi luas persegi, tetapi juga tidak ada parameter dan tidak ada nilai kembalian. Nah, kita bisa memanggil fungsi tersebut dengan memanggil nama fungsinya, yaitu luas persegi. Nah, maka fungsi ini akan dipanggil, kemudian pernyataan ini akan dijalankan. Oke, panjang misalnya 4, lebar 5, maka luasnya adalah 20. Nah, fungsi ini adalah tanpa parameter. Karena tanpa parameter ini, kita membutuhkan di dalam fungsi ini menjadi lebih banyak perintahnya. Bagaimana kalau kita buat dengan parameter, sehingga ketika kita memanggil luas persegi, ini kita cukup menyatakan panjang dan lebarnya. Oke, kita bisa nyatakan di sini int p dan int l. Kemudian pada bagian ini kita cukup menyatakan panjangnya kita tidak membutuhkan karena P ini sudah digantikan di sini, kemudian L juga sudah. Kita cukup langsung ke luas. Luas sama dengan P kali L, P itu adalah parameter, L juga parameter. Oke, nah di sini ketika kita melakukan pemanggilan, maka parameter 2 ini harus kita sebutkan, yaitu luas persegi. Itu berapa parameternya, ada 2 di sini. Kita bisa gunakan, misalnya saya ingin menampilkan panjangnya 6, lebarnya 2. Maka 6 ini nanti mewakili dari parameter P, kemudian dipassing ke parameter P, dan 2 ini dipassing ke parameter L, sehingga nanti bisa dihitung int luas itulah P kali L itu adalah 6 kali 2. Kita lihat hasilnya. Nah, luas persegi sama dengan 12. Nah, fungsi yang barusan kita coba itu adalah fungsi tanpa nilai pengembalian. Apa sih nilai pengembalian dan bagaimana penerapannya? Fungsi dengan nilai pengembalian ini merupakan sebuah fungsi yang dapat memberikan sebuah nilai sebagai nilai pengembalian dari pemanggilan fungsi tersebut. Struktur penulisannya di bagian depan ini ada tipe datanya terlebih dahulu, baru kemudian
nama fungsinya. Kemudian diikuti dengan parameter dan pernyataan. Nah, tipe data ini merupakan tipe data dari nilai yang dikembalikan ketika memanggil fungsi tersebut. Kemudian nama fungsi adalah identifier, parameter ini adalah argumen, dan pernyataan adalah perintah di dalam program. Nah, kita lihat bagaimana implementasi void luas persegi panjang ini ketika kita ubah dengan nilai kembalian, fungsi yang memberikan nilai pengembalian. Nah, di sini kita ubah ya fungsi istilah void ini menjadi tipe datanya. Tipe data nilai kembaliannya apa? Misalnya int ya. Nah, maka di sini kita tuliskan int luas persegi. Kemudian parameternya adalah P dan L tetap. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan variabel sementara untuk menampung perhitungan atau bisa langsung. Kita coba dulu dengan variabel sementara ini. Maka di sini kita tidak perlu output lagi. Yang kita perlukan adalah statement return. Nilai yang akan dikembalikan apa? Di sini nilai yang akan dikembalikan adalah hasil dari perhitungan luas tersebut, yaitu luas. Oke, jadi setelah mendapat nilai panjang dan lebar, kemudian akan dihitung, hasilnya disimpan dalam variabel luas, kemudian nilai dari variabel luas tersebut akan dikembalikan. Nah, lalu bagaimana cara pemanggilannya? Pada bagian fungsi utama kita bisa deklarasikan dulu misalnya sebuah hasil ya, luas misalnya. Di sini luas sama dengan karena fungsi akan memberikan nilai pengembalian, maka pengembalian itu kita cantumkan ke dalam variabel atau kita masukkan ke dalam variabel luas. Luas sama dengan luas persegi 6,2 misalnya. Kemudian baru kita outputkan. Cout luas persegi panjang sama dengan luas. Kita lihat hasilnya. Ya, luas persegi panjang sama dengan 12. Nah, luas yang kita tampilkan ini adalah variabel yang ada di sini. Variabel luas ini mendapat nilai dari mana? Mendapat nilai dari pengembalian ketika memanggil fungsi luas persegi ini. Nah, fungsi luas persegi ini ketika dipanggil dengan nilai parameter 6 dan 2 ini akan memanggil fungsi luas persegi dengan nilai P-nya itu 6 dan L-nya itu 2. Kemudian dihitung di sini. Ini meskipun ada nama dua variabel yang sama, ini ada luas dan ini ada luas, ini berbeda karena ini disebut dengan variabel lokal, ini variabel global. Nah, apakah penulisan dari sebuah fungsi itu harus selalu pada bagian sebelum fungsi utama atau boleh juga di tempat lain? Sebenarnya penulisan fungsi dalam sebuah program utama ini kita bisa juga buat fungsi sesudah fungsi utama. Misalnya kita pindah fungsi ini ke bagian sesudah fungsi utama. Nah, hanya saja ketika kita menuliskan sebuah fungsi itu ada pada bagian setelah fungsi utama, maka kita perlu membuat prototipenya dulu dari fungsi itu, yaitu int luas persegi, kemudian parameternya intp dan intl. Nah, bagian atas ini disebut dengan prototype, tetapi insi dari fungsinya belum dibuat, sehingga nanti akan dibuat di bagian sesudah fungsi utama. Nah, ini juga bisa dilihat hasilnya. Nah, pada bagian ini jelas ya pemanggilan fungsi dengan menggunakan parameter yang sama.
jika sebuah fungsi ini terdapat dua parameter, maka pemanggilannya juga harus dengan menggunakan dua parameter. Nah, berbicara tentang bagaimana pemanggilan sebuah fungsi, ini ada dua cara pemanggilan sebuah fungsi, yaitu pemanggilan by value dan pemanggilan by reference. Apa perbedaan dari pemanggilan fungsi by value dan by reference? Pemanggilan dengan value atau yang disebut dengan passing by value ini merupakan cara pemanggilan fungsi dengan memberikan argumen pada fungsi parameter. Argumen ini dapat berupa nilai secara langsung atau variabel yang memiliki nilai. Jadi di sini jelas ya, ada parameter. Jadi pemanggilan fungsi tersebut argumen yang digunakan berupa nilai atau berupa variabel. Berupa nilai itu seperti apa? Berupa nilai saya contohkan di sini, luas persegi 6,2. Nah, 6,2 ini adalah nilai secara langsung. Sehingga 6,2 ini dimasukkan ke dalam P dan L. Lalu bagaimana dengan menggunakan variabel? Jika menggunakan variabel, 6 dan 2 ini kita ganti misalnya dengan variabel. Saya contohkan misalnya ada panjang dan lebar. Nah, untuk memanggil fungsi luas persegi ini kita tidak menggunakan nilai langsung, yaitu menggunakan panjang, variabel panjang dan lebar. Nah, sehingga kita butuh nilai, misalnya di sini saya buat nilainya dulu. Kemudian panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, dari sini baru kemudian bisa dihitung. Nah, ini pemanggilan by value tapi menggunakan variabel. Kita bisa lihat hasilnya. Panjangnya 4, misalnya lebarnya 2. Nah, jadi lebih fleksibel daripada yang tadi. Lalu bagaimana pemanggilan fungsi dengan menggunakan passing by reference? Pemanggilan fungsi dengan passing by reference ini adalah menggunakan variabel referensi sebagai parameter fungsi, sehingga perubahan nilai yang terjadi pada parameter akan mempengaruhi nilai argumennya. Jadi nilai yang berubah pada parameter itu akan mempengaruhi nilai pada argumennya. Untuk melihat secara detail, kita langsung dengan praktek program saja. Di sini saya contohkan program untuk menukar bilangan. Nah, ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menukar bilangan. Pada bagian program ini terdapat prototipe tukar INTA, INTP. Pada fungsi utama, mula-mula nilai variabel A ini diberikan nilai 5, kemudian variabel B diberi nilai 10. Kemudian dicetak nilai A dan nilai B. Kemudian dipanggil fungsi A, fungsi tukar dengan parameter A, B. Ini berarti akan memanggil fungsi ini. Kita lihat pada bagian fungsi. Pada bagian fungsi ini menggunakan variabel sementara ya. A ini disimpan ke dalam variabel sementara dulu, kemudian A diisi dengan B. B diisi dengan variabel yang sebelumnya telah diisi dengan A, sehingga terjadi pertukaran. Nah, kemudian di dalam fungsi ini dicetak nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, setelah ditukar di dalam fungsi. Kemudian dilanjutkan dengan pada program utama, nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Oke, kita akan lihat hasilnya. Oke. Nah, mula-mula A ini adalah isinya 5 dan B isinya 10. Itu ada di sini ya.
Kemudian di bagian berikutnya ini dipanggil tukar A dan B, maka dipanggil fungsi A, fungsi tukar A dan B ini di sini. Nah, nilai A setelah ditukar, ini nilai A setelah ditukar pada fungsi nilainya 10. B pada fungsi nilainya 5. Ini adalah A dan B yang ada di fungsi ini. Kemudian kembali lagi ke bagian fungsi utama. A setelah fungsi ditukar. A setelah fungsi ditukar nilainya masih tetap 5, bukan 10. Dan B setelah fungsi ditukar itu nilainya tetap 10. Artinya A dan B yang ada di dalam program utama itu nilainya tetap 5 dan 10. Sedangkan nilai A dan B yang terjadi di pertukaran itu hanya berlaku di dalam fungsi itu, yaitu terjadi perubahan yaitu 10 dan 5. Jadi nilai A-nya ditukar jadi 10, nilai B-nya ditukar jadi 5, ini hanya terjadi pada fungsi. Ketika kita kembali lagi ke program utama, nilai A dan B ini tetap sama, tidak terjadi perubahan. Nah, pemanggilan yang seperti ini adalah pemanggilan yang tadi sudah dibahas, yaitu pemanggilan dengan passing by value. Lalu bagaimana dengan passing by reference? Untuk membuat passing by reference pada bagian fungsi ini kita cukup menambahkan statement atau simbol dan. Kemudian di sini juga dan. Di sini juga dan. Maka pemanggilan fungsi ini akan mengubah nilai A dan B yang ada pada program utama. Ketika kita lihat hasilnya, oke, ini perbedaannya. Jadi sebelum ditukar mula-mula ya nilai A dan B, nilai A sama dengan 5 dan nilai B sama dengan 10. Kemudian pada bagian ketiga ini adalah bagian yang ada di fungsi, ya. Setelah nilai A setelah ditukar itu sama dengan 10, nilai B sama dengan 10. Tetapi A dan B setelah terjadi pemanggilan fungsi ini nilainya juga berubah akibat referensi yang digunakan pada pemanggilan fungsi. Sehingga nilai A ini berubah, nilai B ini berubah, kembali lagi ke program utama, maka nilai A dan B akan berubah. Nah, itu perbedaan bagaimana pemanggilan fungsi dengan passing by value dan passing by reference. Perbedaannya hanya pada bagian fungsi ini ditambah simbol dan. Baiklah, itu gambaran bagaimana kita membuat fungsi, baik itu fungsi tanpa pengembalian, fungsi tanpa parameter, dan bagaimana cara pemanggilannya, baik dengan passing by value maupun passing by reference. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.